Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup I akan menjelaskan soal-soal P15.2, P15.3, dan P15.4. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada saya, Giansa Puspita Sugianto, dengan NPM akhir 125. Lalu ada Kenji Akamaruji dengan NPM akhir 088. Lalu ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan NPM akhir 144. Dan terakhir ada Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Baik, untuk soal yang pertama yaitu ada soal P15.2, mana diketahui ekuitas dari perusahaan Clemson SE pada periode 1 Januari tahun 2022, yang mana ada modal saham biasa senilai $5 dengan 20.000 lembar saham yang diterbitkan dengan nilai 100.000 euro. Lalu ada saham premium biasa dengan nilai 300.000 euro. Lalu ada laba ditahan dengan nilai 320.000 euro. Dan jika ditotalkan, total ekuitas yang dimiliki adalah 720.000 euro. Pada selama tahun 2022 terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada pada 1 Februari, yaitu perusahaan Clemson membeli kembali 2.000 lembar sahamnya dengan harga 19 euro per lembar. Lalu pada 1 Maret, 800 lembar saham dibeli kembali pada penerbitannya dengan harga 17 euro per lembar. Lalu pada tanggal 18 Maret, 500 lembar saham dibeli kembali dengan pada penerbitannya dengan harga 14 euro per lembar. Lalu pada tanggal 22 April, 600 lembar saham dibeli kembali pada penerbitannya dengan harga 20 euro per lembar saham. Lalu instruksinya ialah yang pertama A, yaitu persiapkan jurnal untuk memasukkan catatan dari transaksi pada tahun 2022 dengan asumsi perusahaan Clemson menggunakan metode biaya. Lalu yang B, persiapkan laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas pada periode 30 April tahun 2022 dengan laba pada 4 bulan pertama tahun 2022 yaitu sebesar 130 euro. Oke, selanjutnya adalah jawaban dari P15.2 bagian A. Jurnalnya adalah pada tanggal 1 Februari yaitu treasury share atau saham yang dibeli kembali pada kas, yaitu senilai 38.000 euro. Didapat dari 19 euro dikalikan 2.000 lembar saham. Lalu yang pada tanggal 1 Maret, jurnalnya adalah kas pada laba ditahan pada treasury share, yang mana kas didapat dari 17 euro dikali 800 lembar saham. Lalu retained earning didapat dari 2 dikali 800 lembar saham, yang mana 2 ini didapat dari selisih 19 euro dan 17 euro. Lalu treasury share didapat dari 19 dikali 800 lembar saham, yang mana dengan nilai lembar saham pertama pada tanggal 1 Februari. Lalu pada 18 Maret akunnya adalah kas pada laba ditahan pada treasury share, yang mana kas didapat dari 14 euro dikalikan 500 lembar saham. Lalu laba ditahan didapat dari 5 euro dikali 500 lembar saham, yang mana 5 ini didapat dari selisih dari 19 dan 14 euro, karena didapat 5 euro. Lalu treasury share-nya sebesar 19 euro dikalikan 500, yang mana harga saham penerbitan awal tadi 1 Februari disamakan. Lalu pada 22 April itu akunnya adalah kas pada treasury share pada share premium treasury atau saham premium yang dibeli kembali, yang mana kas didapat dari nilai 20 euro dikali 600 lembar saham. Lalu treasury share didapat dari 19 euro dikalikan 600 euro, yang mana hal ini berbeda dengan harga pasar sebelumnya dari 19 euro ke 20 euro. Maka didapatkan share premium treasury dengan selisih 600 euro. Maka total dari
transaksi pertama hingga transaksi akhir ialah sebesar 74.700 euro. Selanjutnya adalah jawaban dari P15.2 yang bagian B, yang mana mempersiapkan laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas pada periode 30 April tahun 2022 dengan laba untuk 4 bulan pertama tahun 2022 sebesar 130.000 euro. Yang mana pada ekuitasnya yang pertama ada modal saham biasa yaitu sebesar 100.000 dolar. Lalu ada share premium ordinary atau saham premium biasa yaitu senilai 300.000 euro. Lalu ada share premium treasury didapat dari tadi selisih dari jurnal tadi yaitu 600 euro. Maka dapat ditotal dari ekuitas tadi yaitu 400.600 euro. Lalu ada bagian laba ditahan awal yaitu senilai 320.000 euro. Lalu pada 1 Maret laba ditahannya berkurang yaitu sebesar 1.600 euro dan laba pada tanggal 18 Maret juga berkurang yaitu senilai 2.500 euro dan laba pendapatan pada periode 30 April 2020 yaitu sebesar 130 euro didapat dari keterangan soal. Maka dijumlahkan pada laba ditahan ini, pada laba ditahan akhir ini sebesar 445.900 euro. Lalu pada treasury share beginning atau saham yang dibeli kembali awal yaitu tidak ada. Lalu pada tanggal 1 Februari terjadi pembelian sebesar 38.000 euro. Lalu pada tanggal 1 Maret yaitu terjadi penjualan sebesar 15.200 euro. Lalu pada tanggal 18 Maret terjadi penjualan lagi sebesar 9.500 euro. Maka saham akhir yang dibeli kembali senilai totalnya adalah 1.900 euro. Maka jika ditotal semua, total ekuitas yang dimiliki oleh Clemson Company adalah sebesar 848.400 euro. Selanjutnya yaitu membahas soal tentang P15.3. Soalnya yaitu seperti ini. Untuk instruksinya yaitu prepare the equity section of the statement of financial position for Hedge PLC at December. Jadi artinya yaitu kita disuruh untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Yang pertama-tama perhitungan sesuai dengan following transaction affected sesuai tanggalnya, di mana pada tanggal 1 Januari tertulis yang pertama 30.000 dikali 20 euro karena tertulis pada soal yang hasilnya 600.000. Kemudian yang kedua Januari tanggal 1. Di sini kenapa menjadi 2 euro karena sebelumnya yang terissued yaitu 22 euro. Sehingga 22 euro dikurangi dengan 20 menghasilkan 2. Sehingga dikalikan menjadi 60.000 euro. Yang ketiga Februari tanggal 1, untuk perhitungannya sama yaitu 50.000 dikalikan dengan 5 euro. Dan yang keempat juga Februari tanggal 1, 50.000 dikalikan dengan 15 euro yang didapat dari 20 euro tadi dikurangi dengan 5. Sehingga menghasilkan 750.000 euro. Yang kelima pada tanggal 1 Juli 30.000 dikalikan dengan 10 euro yang hasilnya 300.000. Yang keenam September tanggal 15
yaitu 10.000 dikalikan dengan 10 euro, hasilnya 100.000. Yang ketujuh, September tanggal 15, 10.000 dikalikan dengan 1 euro, yang didapat dari 11 dikurangi 10, sehingga hasilnya 10.000. Yang ke-8, Desember tanggal 31, 3.600.000 dikalikan 8%. 3.600.000 di sini didapatkan dari perhitungan pertamanya 3 juta dan ditambahkan dengan yang isu tadi 600.000. Sehingga hasilnya 288.000 euro. Yang ke-9, Desember 31, senilai 4.080.000 euro, senilai 4.080.000 dikalikan dengan 50 pence karena permintaan soalnya. Yang didapat 4.080.000 ini dari 20 juta ditambah 50.000 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 30.000 ditambah 10.000, dan 50 pence ini senilai dengan 0,59 atau 0,6, sehingga hasilnya 2.448.000 euro. Yang ke-10 pada tanggal 31 Desember yang terakhir, yaitu net income-nya sebesar 2.100.000. Kemudian transaksi di atas akan berdampak pada nilai awalnya, sehingga kita perlu membuat account. Yang pertama pada akun preferred stock. Pertama-tama dia mempunyai 3 juta euro, yang sehingga ditambahkan dengan 600 yang didapat dari perhitungan pertama, sehingga hasilnya 3.600.000. Yang kedua, common stock, sama halnya dengan preferred stock. Awalnya dia 10 juta ditambahkan dengan 250 yang didapat dari perhitungan ketiga, sehingga dijumlahkan hasilnya 10.250. Yang ketiga ada paid in capital in excess of par preferred stock. Nilai pertamanya 27 juta ditambahkan 750.000 yang didapat dari perhitungan keempat, sehingga hasilnya 27.750. Selanjutnya paid in capital in excess of par common stock. Nilai pertamanya 200.000 dan ditambahkan dengan 60.000 yang didapat dari perhitungan kedua, sehingga hasilnya 260. Kemudian paid in capital from treasury stock. Di sini didapatkan dari perhitungan ke-7, sehingga ditambahkan semuanya hasilnya 10.000. Selanjutnya ada retained earning. Di sini 4.500.000 didapat dari nilai awalnya, kemudian terpengaruhi oleh ketiga jenis perhitungan. Yang pertama dari net income yang masuk ke kredit sebesar 2.100.000, yang kedua 288.000 yang didapat dari perhitungan ke-8 dan masuk ke debit, dan yang ketiga 2.448.000 yang masuk ke debit dan didapat dari perhitungan ke-9, sehingga semuanya ditotal dan dikurangkan hasilnya 3.864.000. Dan yang terakhir ada akun treasury stock. Di sini yang mempengaruhi dari perhitungan ke-5 dan 6. Yang pertama 300.000 sehingga dimasukkan ke debit, dan yang kedua masuk ke kredit senilai 100.000 sehingga didapatkan 200.000 dan di debit. Kemudian untuk report of change in equity, capital stock, share capital preference 20 euro per 8%, senilai 180.000 share issued and outstanding sebesar 3.600.000. Ini semuanya didapat dari nilai akhir di account.
Kemudian share capital ordinary 4.100.000 share issued dan 4.080.000 share outstanding sebesar 10.250.000, sehingga total capital stoknya 13.850.000 euro. Kemudian ada additional paid-in capital. Yang pertama, in excess of par preferred sebesar 27.750.000 euro. Kemudian in excess of par common sebesar 260.000 dan ditambahkan dengan from treasury stock sebesar 10.000, sehingga hasilnya 28.020.000. Kemudian keseluruhannya ditambahkan sehingga total paid-in capitalnya sebesar 41.870.000 dan ditambahkan kembali dengan retained earning sebesar 3.864.000, sehingga hasilnya 45.734.000 euro dan dikurangi dengan treasury stock sebesar 20.000 shares common yakni 200.000 euro, sehingga total stockholder equity sebesar 45.534.000 euro. Baik, selanjutnya ada di soal P15.4, yaitu soalnya sales penjualan SA itu menerbitkan saham biasa sebesar 100.000 dan bernilainya itu bernilai 10 euro, lalu ada menerbitkan 50.000 saham dan nilai saham preferensinya ada 50 euro. Nah, di soal pertama ada menerbitkan 10.000 euro itu masuk ke dalam kas di debit, lalu diskon utang obligasi yaitu senilai 106 euro. Nah, kas 10.000 tersebut juga masuk ke utang obligasi yang ada di kredit sebesar 10.000 euro. Lalu di diskon utang obligasi di debit 106 euro itu di kredit tertulis saham preference sebesar 50 euro dari saham preference di soalnya. Lalu 106.000 itu dikurangi 50.000 akan jadi modal yang disetor, modal kelebihan modal, menambah modal sebesar 56 euro. Lalu yang soal nomor 2, menerbitkan 50 saham biasa untuk peralatan. Nah, di sini peralatan bernilai 8.000 dari 500 tersebut dikali 16, nilai 16 euro per saham. Lalu selanjutnya ada di kredit yaitu saham biasa senilai 5.000 itu didapat dari 500 ordinary shares itu dikali nilai per par value-nya 10 euro menghasilkan 5.000. Lalu peralatan tersebut yang senilai 8.000 itu dikurangi oleh 5.000 kan jadi modal tambahan yaitu 3.000 euro. Baik, saya akan menjelaskan ya soal P15.4 nomor 3 dan juga nomor 4. Soal nomor 3 yaitu menerbitkan 375 saham biasa dan juga 100 saham preferen dengan jumlah 10.800 euro. Kemudian saham biasa dijual seharga 14 euro dan juga saham preferen dijual sebesar 65 euro. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 10.800 euro, kemudian ada saham preferen sebesar 5.000 yaitu dari 50 kali 100, kemudian ada modal yang disetor yang melebihi nominal pada saham preferen yaitu 5.974 dikurang 5.000 sebesar 974 di kredit. Kemudian jumlah 5.974 tersebut diperoleh dari 6.500 per 11.750 dikali
jumlah kas di debit. Kemudian ada saham biasa yaitu 10 kali 375 sebesar 3.750. Kemudian modal yang disetor yang melebihi nominal pada saham biasa yaitu 4.826 dikurang 3.750 yaitu sebesar 1.076. Naik 4.826 itu diperoleh dari 5.250 dibagi 11.750 kemudian dikali jumlah kas di debit yaitu sebesar 4.826. Soal yang keempat yaitu menerbitkan 200 saham biasa kemudian 50 saham preferen untuk furnitur dan juga perlengkapan. Saham biasa dihargai sebesar 16 euro, kemudian furnitur dan juga perlengkapan tersebut nilainya sebesar 6.500 euro. Jurnalnya yaitu yang pertama ada peralatan di debit sebesar 6.500, kemudian ada saham preferen sebesar 2.500, kemudian ada modal disetor melebihi nominal pada saham preferen yaitu 3.300 dikurang 2.500 sebesar 800, kemudian ada saham biasa sebesar 2.000 dan modal disetor yang melebihi nominal pada saham biasa sebesar 3.200 dikurang 2.000 yaitu 1.200. Nah, 3.300 yang ada pada modal disetor melebihi nominal pada preferen itu diperoleh dari 6.500 dikurang 3.200, kemudian pada saham biasa diperoleh dari 200 kali 16. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.